Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Di sini Syekh hafizahullah membawakan 9 pembahasan. Di pembahasan yang pertama ini berkaitan tentang pembahasan umum, yaitu keutamaan Al-Qur'anil Karim. Fadailul Qur'anil Karim, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Di sini Syekh Mustafa Mahdi membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala meninggikan derajat satu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini juga, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1353. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap manusia terhadap Al-Qur'anul Karim, bahwasannya manusia itu tidak keluar dari salah satu golongan sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Allah Jalla wa Ala kepadamu wahai Muhammad adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta, yang tidak paham, yang tidak mengerti? Tentunya jawabannya itu berbeda. Yang paham dengan yang tidak paham itu pasti ya ada perbedaannya.
Orang yang bisa melihat, ya, dan juga orang yang buta pasti ada perbedaannya. Orang yang ada ilmu dan orang yang tidak ada ilmu itu pasti berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Dari sudut pandang keimanan kepada Al-Quran, manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Mahdi dalam kitab beliau ini, orang yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik yang terkait permasalahan akidah atau permasalahan fikih, atau berkaitan tentang masalah ibadah, atau kisah-kisah, atau nasihat-nasihat, ataupun juga perkara-perkara yang sifatnya gaib. Itu golongan yang pertama. Mereka sanggup untuk beriman kepada Al-Quranul Karim. Golongan yang kedua itu sebaliknya, orang yang mendustakan Al-Quranul Karim. Nah, golongan pertama ini diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh di dunia dan di akhirat, dikarenakan mereka itu betul-betul memuliakan Al-Quran, betul-betul memahami Al-Quran, dan mereka itu pastinya beriman kepada Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Jalla Jalaluh juga mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Pastinya orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, dan juga beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik itu permasalahan akidah, permasalahan tauhid, masalah ibadah, dan yang lainnya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Sesungguhnya dengan kitab Al-Quran ini Allah Jalla wa'ala meninggikan derajat dan martabat satu kaum. Siapa mereka kaum yang ditinggikan derajat dan martabatnya itu? Ya pastinya adalah orang-orang yang sanggup untuk beriman kepada Al-Quran dan sanggup beriman berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, baik itu pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah, atau kisah-kisah, ataupun yang lainnya. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kufur kepada Al-Quranul Karim, bahkan mereka itu mendustakan Al-Quranul Karim. Tidak hanya sekedar mendustakan, tapi kufur terhadap Al-Quran. Mereka ini akan ditimpakan azab dan siksa Allah Jalla wa'ala, karena dia telah mendustakan Al-Quran, bahkan kufur terhadap Al-Quran, bahkan membangkang apa-apa yang ada dalam Al-Quran, tidak mau mempercayai dan tidak mau untuk mengimani. Pastinya Allah Jalla wa'ala akan menyiksa dan mengadab mereka, baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Hal itu dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Thaha, surah yang ke-20, ayat 123 sampai ayat 127. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, dari Allah Jalla wa'ala, maka ketahuilah, barang siapa yang sanggup mengikuti petunjuk dan hidayahku, hidayah Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Ya, artinya apa? Orang yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang sangat menyusahkan buat mereka. Ma'isyatan donkan. Subhanallah. Ma'isyah itu artinya kehidupan. Donkan itu artinya apa? Sempit, susah, berat. Kenapa? Karena berpaling dari peringatan Allah Jalla wa'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam kondisi yang buta. Kemudian mereka yang berpaling dari peringatan Allah Jalla wa'ala pada saat di dunia, mereka yang berpaling dari peringatan Al-Quranul Karim, yang dimana nanti Allah Jalla Jalalu akan menjadikan mereka tersebut ya dikumpulkan dalam kondisi buta. Mereka pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku ketika di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Jalla wa Ala, demikianlah dahulu ketika hidup di dunia telah datang kepada kalian, kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, kamu tidak mempedulikannya. Jadi begitu pula pada hari kiamat ini, kamu itu diabaikan, kalian itu diabaikan, dimarginalkan, dilupakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah kami Allah Jalla wa Ala membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya, ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, yaitu Al-Quranul Karim. Naam. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab dan siksa di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal, terus menerus azab dan siksa tersebut ditimpakan kepadanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi tadi, wa yadha'u bihi akharin. Dan dengan Al-Quran juga sesungguhnya Allah Jalla wa Ala merendahkan kaum yang lain. Siapa mereka? Mereka yang mendustakan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka yang kufur terhadap Al-Quran. Maka Allah Jalla wa Ala akan merendahkan mereka, akan menghinakan mereka di dunia dan juga di akhirat kelak. Nah, ini kalau kita melihat dari sudut pandang pembagian manusia berkaitan tentang keimanan kepada Al-Quran, terbagi menjadi berapa? Dua. Golongan yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya, baik permasalahan akidah, tauhid, masalah ibadah, ataupun hal-hal yang lainnya. Sedangkan golongan yang kedua, mereka yang mendustakan Al-Quran, bahkan kufur terhadap Al-Quran. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi pengamalan Al-Quran dan juga pemahaman Al-Quran maupun pengetahuan hukum-hukumnya, manusia pun juga terbagi menjadi berapa? Dua. Kalau yang pertama tadi kan manusia dari sudut pandang keimanan kepada Al-Quran terbagi dua. Sedangkan pembahasan yang kedua ini, manusia terbagi menjadi dua lagi dari sudut pandang
pemahaman Al-Quran dan pengamalan Al-Quran maupun pengetahuan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Juga terbagi menjadi berapa? 2 bagian. Pertama, manusia yang sanggup untuk mengamalkan Al-Quran. Manusia yang sanggup untuk apa? Mengamalkan Al-Quran. Tentunya setelah dia memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian dia tersebut apa? Mengamalkannya. Dia mempelajari Al-Quran, dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tujuannya, kenapa dia tersebut mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan? Tidak lain sebagai wujud taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan wujud ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala mereka terapkan dengan mempraktekkan dan mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini golongan yang pertama. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang suka apa? Mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran, yang tujuannya itu adalah tujuan mereka itu apa? Untuk mentaati Allah Jalla wa'ala dengan cara menerapkan, mempraktekkan dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupannya. Nah, ada golongan yang kedua, yang dimana mereka tersebut mengikuti hawa nafsu semata, berpaling dari kitab Al-Quran, tidak mau untuk mempelajarinya, tidak mau untuk memahaminya, apalagi untuk mengamalkannya. Itu sangat jauh sekali. Apalagi untuk menerapkan hukum-hukumnya. Nah, 2 golongan ini bisa juga kalau kita kaitkan dengan hadis tadi. Allah Jalla Jalaluh mengangkat derajat satu kaum dikenakan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka yang suka mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, yang tujuan mereka untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi satu sisi yang lain, Allah Jalla wa'ala menghinakan dan merendahkan satu kaum dengan Al-Quran juga. Siapa mereka? Mereka yang suka mengikuti hawa nafsu, tidak mau untuk mempelajari Al-Quran. Pastinya mereka tidak mau untuk memahami Al-Quran. Dan pastinya lagi tidak bakalan mereka mempraktekkan dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka itu kelak akan dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluh di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Golongan yang pertama tadi, yang suka mempelajari Al-Quran, yang suka memahami Al-Quran dan suka mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang yang seperti ini kelak ya akan diberi cahaya petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Ya, orang yang seperti ini akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Dia akan mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dengan dia mengetahui yang halal, mereka ambil, mereka kerjakan. Dengan mengetahui yang haram, mereka tinggalkan. Orang yang seperti ini sangat paham yang mana perintah Allah, yang mana larangan Allah Jalla wa'ala. Berkat petunjuk Allah Jalla wa'ala, mereka sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan sanggup juga untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Naam. Subhanallah. Ya, dengan seseorang mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan juga ya, seseorang yang sanggup untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran, orang seperti ini Allah Jalla wa'ala akan selalu memberikan kebaikan bagi mereka. Kebaikannya salah satunya adalah orang-orang yang suka mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk bertanya, untuk belajar darinya. Kebaikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri dan kepada semua orang dengan keberkahan Al-Quran.
Ini sejalan dengan kisah yang dituturkan oleh Amir bin Wasilah. Pada suatu ketika Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di daerah Usfan. Sebelumnya Umar telah mengangkat Nafi untuk menjadi wali kota Mekah. Naam, ini Umar bin Khattab ya. Saat itu Umar bin Khattab ya bertanya, siapa yang engkau tugaskan untuk mewakilimu mengurus penduduk lembah ini, yaitu kota suci Mekah? Subhanallah, Nafi menjawab, Ibnul Abza. Umar bin Khattab bertanya lagi, siapa itu Ibnu Abza? Siapa dia? Aku tidak kenal dia. Subhanallah, Nafi menjelaskan, Ibnu Abza itu adalah seseorang yang tadinya budak, kemudian sudah dibebaskan oleh tuannya, dia sudah merdeka. Umar pun bertanya lagi, apakah engkau menugaskan seorang budak untuk mewakilimu? Subhanallah, Nafi, asistennya Umar bin Khattab ini berkata lagi, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, Ibnul Abza itu adalah seorang penghafal kitab Allah. Dia hafal Al-Quran, dia paham hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dia tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, dia tahu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, dia mengerti apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya kata dia, i'lam, ketahuilah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala meninggikan derajat dan martabat satu kaum dengan kitab Allah Al-Quran ini. Sekaligus juga Allah Jalla Jalaluh merendahkan dan menghinakan satu kaum dengan Al-Quran ini juga. Subhanallah, hadis ini dikuatkan oleh hadis ini menguatkan bahwasannya, subhanallah, Ibnul Abza tadi budak, hamba sahaya tadinya, meskipun dia sudah merdeka, tapi terangkatnya derajat dia, terangkatnya martabat dia dikarenakan apa? Dia paham tentang Al-Quran, dia mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Subhanallah, itu yang membuat dia tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala, diangkat martabatnya oleh Allah Jalla wa'ala, dengan cara apa? Mengurusi kota suci Mekah, menjadi gubernur di Mekah. Luar biasa. Dan hadis ini dikuatkan oleh hadis putra beliau, itu putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, subhanallah, suatu ketika saat kaum muhajirin ya yang pertama masuk Islam tiba dan datang di daerah Usbah itu sekarang ini daerah yang ada di Kuba, yaitu di kota suci Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, subhanallah, ya, mereka sholat dengan diimami oleh Salim. Salim ini adalah budaknya sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Ya, maula itu artinya apa? Budak atau hamba sahaya. Tapi dibebaskan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ia adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Allahu Akbar. Muhajirin. Salim, budaknya Hudzaifah bin Yaman, itu seseorang yang fakir, yang miskin. Tapi dia tersebut mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika hijrah ke Madinah, khususnya ketika datang ke daerah Kuba, orang-orang muhajirin ini memilih Salim, budaknya Hudzaifah bin Yaman ini, untuk jadi apa? Jadi imam sholat. Allahu Akbar. Kenapa? Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini.
Makanya Bapak Ibu, kalau antum ingin tinggi derajatnya, kalau antum ingin dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia dan juga di akhirat, pastikan, perhatikan Al-Quran ini. Pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan pastikan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastikan ikhwan, setiap hari itu baca Al-Quran minimal 10 ayat, 10 ayat saja sehari. Kemudian antum pahami itu Al-Quran, pelajari itu Al-Quran. Kalau antum sudah paham, sudah mengerti, amalkan. Hidup antum berkah. Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajat dan martabat antum. Tidak hanya sekedar di dunia, pastinya di akhirat juga. Itu terjadi dengan siapa? Subhanallah, budak, tadinya budak siapa? Ibnul Abza, kemudian Salim, ya pembantunya siapa? Ya Hudzaifah bin Yaman. Allahu Akbar. Ya dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga Atha bin Rabah. Atha bin Rabah ini murid langsung Abdullah bin Abbas. Dia mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tentunya dia mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Dia kemudian menjadi alim besar. Seseorang yang wajahnya biasa-biasa saja, condong jelek, tapi subhanallah banyak orang yang datang kepadanya, bertanya tentang hukum-hukum, bertanya tentang halal dan haram, bertanya tentang yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah. Allah muliakan seorang Atha bin Rabah, seorang yang tadinya budak hamba sahaya, kemudian dengan Al-Quran Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat dan martabatnya. Subhanallah. Ini betul-betul ya adalah spirit dan motivasi buat kita. Kalau kita ingin mulia di dunia, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan praktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mulia di akhirat kelak, juga begitu. Pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan praktekkan Al-Quran. Di dunia bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Subhanallah, Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau menceritakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ini saking adilnya ya, saking baiknya, saking jujurnya ketika memimpin, beliau ditempatkan sebagai khalifah yang kelima. Yang kita kenal khalifah itu cuma ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunannya Umar bin Khattab. Hitungannya cucu. Ya, dari putrinya Umar bin Khattab, cicit ya, jatuhnya cicit. Dari cucunya Umar bin Khattab yang bernama Laila. Subhanallah. Itu kebiasaannya begitu ya. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anak-anaknya juga apa? Soleh dan solehah, seperti itu. Insya Allah, biidznillah. Meskipun ini bukan satu kepastian, tapi biasanya seperti itu yang terjadi. Nah, Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada para gubernurnya. Dia khalifah. Kemudian isinya apa? Di dalam surat tersebut Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada para gubernurnya, janganlah kalian meminta bantuan untuk mengerjakan sedikit pun dari tugas-tugasku selain kepada ahlul Al-Quran. Maksudnya apa? Hei gubernur-gubernurku, kalian kalau ingin minta bantuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang datang dariku, tolong datangi ahlul Quran, minta bantuan dengan mereka. Kemudian gubernur-gubernur tadi membalas suratnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, kami sudah menugaskan Al-Quran, kami sudah menugaskan ahlul Al-Quran, kami sudah menugaskan orang-orang yang paham dan mengerti tentang Al-Quran, namun kami dapati mereka berkhianat. Subhanallah, kok bisa? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, membalasi surat mereka, janganlah kalian menugaskan selain ahlul Al-Quran,
Seandainya tidak ada kebaikan dalam diri mereka, maka selain mereka lebih tidak baik lagi. Ya salam. Gubernur-gubernur mereka itu, gubernur-gubernurnya Umar bin Abdul Aziz tadi itu, sudah menegaskan ahlul Al-Quran. Anggaplah ustadz atau kiai atau orang-orang yang dianggap soleh karena dia paham terhadap Al-Quran. Tapi gubernur ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, tahu tidak, kami sudah menugaskan ahlul Quran tersebut. Kami sudah menugaskan orang-orang yang paham dan mengerti tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Tapi tahu nggak antum, mereka itu mengkhianati kita. Subhanallah, dijawab lagi oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kalian tetap menugaskan ahlul Al-Quran. Seandainya kalian mendapatkan kesalahan dari ahlul Al-Quran, seandainya kalian mendapati orang-orang yang suka memahami Al-Quran tersebut ada khilaf, ada kesalahan, ya, seandainya juga tidak ada kebaikan dalam diri mereka, yaitu ahlul Al-Quran, maka selain mereka tentu lebih tidak ada kebaikan lagi. Subhanallah, selain mereka, selain ahlul Al-Quran, tentu berpotensi tidak ada kebaikan lebih banyak lagi. Ini subhanallah hebatnya apa? Ahlul Al-Quran. Pasti orang yang paham, ya, Al-Quran itu pasti tahu dong rim. Ya, subhanallah, kadang dilanggar karena kuatnya hawa nafsu dia. Kita sangat mengerti itu. Kok dia begitu ya Ustadz? Padahal dia Ustadz, padahal dia paham Al-Quran, padahal dia paham ayat. Tapi ada rim gak Pak? Subhanallah, kita katakan seburuk-buruknya dia, kata Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, tetap angkat dia sebagai sebagai apa? Sebagai pejabatmu, sebagai orang yang engkau berikan tugas. Karena kalau selain mereka, tentu lebih tidak ada kebaikan lagi. Karena mereka-mereka yang ahlul Al-Quran itu tidak paham dan tidak mengerti tentang hal dan haram. Bahkan diceritakan, seseorang ahlul Al-Quran akan ditinggikan derajatnya dan akan dimuliakan martabatnya setelah apa? Meninggal dunia. Jenazah seorang ahlul Al-Quran lebih didahulukan dari yang lainnya ketika hendak dikuburkan. Dalil ini adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan selain beliau dari Hisham bin Amir radhiyallahu an, beliau bertutur dan bercerita ketika peperangan Uhud berakhir, dan pada saat itu kaum muslimin yang meninggal, ya, kurang lebih 70 orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW berkata untuk apa? Menyuruh para sahabat menggali tanah untuk dibuat kuburan di sekitar, ya, gunung Uhud. Ihfiru wa ausi'u wa ahsinu wadfinu al-isnaini was-salasah fi qabrin wahidin wa qaddimu aktsarahum Qur'anan. Tolong gali tanah ini dan lebarkanlah tanah ini, bikin kuburan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dan kuburkanlah 2 orang atau 3 orang dalam satu lubang, dalam satu liang kubur, dalam satu apa? Liang kubur. Dan dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan dahulukanlah orang yang paling paham yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi dibuatlah kuburan-kuburan, kata Nabi, tolong setiap satu kuburan letakkan 2 atau 3 mayit yang ada di dalam kuburan tersebut, di dalam satu kuburan tadi itu. Dan dahulukan yang masuk ke liang lahat satu kuburan tadi itu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Keistimewaan ahlul Quran. Termasuk juga dalam kehidupan kita ini. Kalau ada orang yang hafal Al-Quran, kita dahulukan dia untuk duduk di depan. Kita muliakan dia. Kalau kita menghidangkan sesuatu untuk menjamu para tamu, dan kebetulan dari para tamu tersebut ternyata ada yang hafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran, kita dahulukan untuk menjamukan makanan kita tadi kepada mereka. Itu sebagai penghormatan kepada mereka. Subhanallah. Nah, di akhirat lagi ahlul Al-Quran ini, Allahu Akbar, mendapatkan busyra, good news, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, orang yang paham dan mengerti tentang Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Bacalah Al-Quran ini dan naiklah, artinya tambah lagi bacaan Al-Qurannya. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu artinya dengan tahsin, dengan tajwid. Bapak, ibu, ya, sekelompok ulama mengatakan wajibnya kita mempelajari ilmu tahsin dan tajwid tadi, agar kita membaca Al-Quran secara fasih, naib, aib. Seseorang yang mengaku diri muslim mengatakan bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi ketika membaca Al-Quran tidak bisa. Yang lebih menyakitkan, orang itu bertahun-tahun ngaji sama seorang ustadz. Setiap kali datang di majelis ilmu, di mana masjidnya dia datang, puluhan tahun dia mengaji, tapi sayang apa? Tidak bisa mengaji. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Antum yang rajin datang ke kajian, pastikan antum bisa membaca Al-Quran. Kita yang belum bisa baca Al-Quran, belajarlah Al-Quran tersebut dengan tartilnya, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya. Pastikan sebelum kita meninggal dunia Pak, bisa membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tajwid. Subhanallah, dikatakan kepada ahlul Quran tadi itu, baca dan naiklah dan tinggikanlah. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Ketahui sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya apa? Setiap kali seseorang menambah hafalan Al-Qurannya, semakin bertambah ketinggian derajatnya, semakin bertambah kemuliaannya. Jamaah, alhamdulillah antum sudah bisa baca Al-Quran. Tapi dari Al-Quran yang antum baca tadi, berapa juz yang sudah antum hafalkan? Subhanallah, pertanyaan, juz amma hafal tidak? Hafal saat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tinggikan, naikkan lagi. Taib, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Tambah lagi Pak. Taib, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy. Tinggikan lagi. Tambah lagi hafalannya. Al-Fil, Al-Humaza, Al-Asr. Terus tambah, terus tambah. Karena ketahuilah, sesungguhnya setiap kali kita menambah hafalan Al-Quran, maka semakin bertambah kemuliaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semakin tinggi derajat kita di dunia dan di akhirat. Adapun seseorang, ya, atau kita katakan orang yang tidak memperdulikan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kehinaan yang dia dapatkan. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, semangat mempelajari Al-Quran, semangat memahami Al-Quran, semangat membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tajwid, dan semangat juga untuk menghafalkan Al-Quran. Pastikan juga mempraktekkan. Dan subhanallah, semakin banyak hafalan antum, maka semakin mulia antum, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan dulu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma abid da'wat tamma satu khaymati Muhammad. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, jamaah Masjid Nurul Islam yang sadar lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Kesimpulan dari pembahasan yang pertama dari bab yang kelima ini tidak lain adalah orang mukmin ya yang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupannya sehari-hari, maka di dunianya dipastikan dia hidup dalam kemuliaan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla wa Ala. Dan ketika wafat pun juga dia dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan di akhirat kelak dia pun juga akan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an ini mulia dibandingkan para mukmin yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Orang-orang mukmin yang suka mengamalkan dan mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya, itu tentunya pastinya lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi derajatnya dari orang-orang mukmin yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Dan tentunya juga orang-orang yang suka mempraktikkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan dia sehari-hari tentunya lebih utama lagi daripada orang yang tidak mengimani Al-Qur'an. Subhanallah, hati-hati ya, sebab orang tersebut tidak mengimani Al-Qur'an, bahkan mendustakan Al-Qur'an, bahkan kufur terhadap Al-Qur'an, dipastikan Allah Jalla wa'ala akan menghinakan mereka. Allah Jalla wa'ala akan merendahkan derajat mereka. Dan kita yang ingin dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, dari malam ini kita punya niatan kuat untuk mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an secara benar sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pastinya ketika kita sudah paham dan sudah mengerti, amalkan di dalam kehidupan kita, dipastikan Allah Jalla wa'ala akan meninggikan derajat dan martabat kita di dunia dan di akhirat. Nah, dari pembahasan yang pertama dari bab yang kelima ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, tingginya kedudukan mukmin dengan sebab Al-Qur'an, dan rendahnya kedudukan orang yang tidak mengimani Al-Qur'an. Yang kedua, tingginya derajat orang-orang yang suka mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan dia sehari-hari daripada orang mukmin yang tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, Allah Jalla Jalaluh menempatkan ahlul Al-Qur'an di tempat yang mulia, dan mereka itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala sebagai ahlul Qur'an
ketika mereka itu memang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya di tempat yang selayaknya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan subhanallah, orang-orang yang paham terhadap Al-Quran, hendaknya kita tersebut memuliakan mereka. Jangan sampai kita tersebut merendahkan mereka. Bagaimanapun ahlul Al-Quran tersebut itu mulia di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Dan kita yang memahami tentang hadis ini, hendaknya kita berusaha untuk menjadi ahlul Al-Quran. Saking istimewanya ahlul Al-Quran ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ahlul Al-Quran ini adalah ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang sanggup mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu adalah pamilihnya Allah, kerabatnya Allah, dan mereka itu adalah orang-orang khususnya Allah Jalla wa'ala. Saking mulianya ahlul Al-Quran, nanti Al-Qurannya akan memberikan syafaat dan pembelaan di hari kiamat kelak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'. Sebagai apa? Syafi', sebagai pemberi syafaat dan pembela untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Pastikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, setiap hari kita baca Al-Quran minimal 10 ayat. Kata Nabi, kalau kita setiap hari membaca minimal 10 ayat, kita tidak bakalan pikun. Kita tidak bakalan apa? Pikun. Kita tidak bakalan lalai. Kita tidak bakalan ghafil. Kita selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Pastikan, paksa diri kita untuk setiap hari baca Al-Quran. Sebelum antum membaca WA yang ada di grup antum itu, atau yang ada di handphone antum itu, sebelum antum baca ya kiriman-kiriman di WA yang ada di HP antum itu, pastikan antum sudah baca Al-Quran minimal 10 ayat sehari. Minimal 10 ayat. Syukur-syukur kalau kita bisa baca Al-Quran sehari 1 juz. Itulah sunnahnya. Karena sunnahnya menghatamkan Al-Quran itu apa? Setiap bulan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, paling baiknya dan paling bagusnya aku menghatamkan Al-Quran itu kapan? Qala Rasulullah, iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah. Hatamkan Al-Quran itu di setiap bulan 1 kali. Berarti sehari berapa? 1 juz. 1 juz itu kita katakan 10 lembar atau 20 halaman. Subhanallah. Wajibkan diri kita setelah zikir salat wajib kita baca Al-Quran, atau mungkin setelah salat sunnah ba'diyah, jika memang ada ba'diyahnya setelah salat wajib itu, ambil 10 menit baca 2 lembar atau 4 halaman kali 5 berapa sudah? 20 halaman atau 10 lembar, 1 juz. Subhanallah. Kita kuat banget kalau baca tentang fitnah. Kita kuat banget bacanya kalau tentang gosip, tentang gibah. Masa kita tidak kuat untuk membaca Al-Quran? Subhanallah, kalahkan nafsu kita. Wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran di setiap hari. Ya, pastikan Pak. Subhanallah. Dengan kita suka membaca Al-Quran, Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Kita akan dibela oleh Al-Quran di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan dipastikan di alam barzakh kita, di alam kubur kita, aman. Itu yang membuat kuburan kita terang benderang. Subhanallah. Pastikan dari malam hari ini
Siapapun di antara kita yang malam hari ini atau hari ini belum membaca Al-Quran, sebelum tidurnya antum, ambil, baca Al-Quran 10 ayat. Insya Allah hidup antum tenang. Dan insya Allah apapun masalah dan muskilah antum, dengan antum rajin membaca Al-Quran, antum akan dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Antum bisa keluar dari masalah yang antum hadapi. Pastikan 10 ayat setiap hari. Kalau antum memang tidak bisa 1 juz 1 hari, insya Allah Allah akan memuliakan kita dari suka membaca Al-Quran di setiap hari. Allah akan tinggikan derajat dan martabat kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.